Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Uba, NPM 21901082 Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas data mining, yang dimana di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu metode time series analysis, metode clustering, dan metode association rule. Metode time series analysis, yang dimana salah satu judul artikelnya yaitu jumlah penderita gastroenteritis rawat inap masyarakat berdasarkan rekam medis di RSUD Sutomo, Surabaya. Masalah gastroenteritis ialah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak hanya dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja, melainkan dengan kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi setiap harinya, yang menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Analisis time series dan proyeksi tentang morbiditas bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan anak kesakitan yang terjadi. Di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, jumlah penderita G per bulan rata-rata mencapai 200 pasien. Dengan tingginya jumlah pasien G tersebut, maka akan dilakukan analisis time series pada penderita G di bagian unit rekam medis rawat inap RSUD Sutomo, Surabaya berdasarkan data bulanan tahun 2011 sampai 2014. Dilihat dari kejadian setiap bulannya, hasil prediksi jumlah penderita G rawat inap bulan Mei 2014 terjadi peningkatan jumlah penderita menjadi 95 penderita. Bulan Juli sampai Agustus terjadi penurunan jumlah penderita menjadi 80, 59, dan 16 penderita. September sampai November terjadi peningkatan menjadi 62, 103, dan 142 penderita. Mei sampai November 2014, laki-laki mengalami peningkatan jumlah penderita pada bulan Mei sebanyak 54 penderita. Bulan Juni sampai Agustus 2014 mengalami penurunan jumlah penderita menjadi 48, 38, dan 10 penderita. Bulan September sampai November 2014 mengalami peningkatan jumlah penderita sebanyak 29, 65, dan 83 penderita sebanyak di RSUD Dr. Sutomo. Artikel ini dimuat di Jurnal Manajemen Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, Volume 2, nomor 1 April 2016. Yang kedua, metode clustering, yang dimana salah satu judulnya itu clustering artikel pada portal berita online menggunakan metode Key-Means. Kategori berita yang begitu banyak dan beragam mengakibatkan kinerja para editor semakin banyak. Proses pengelompokan berita secara manual memakan waktu lama dan tidak efisien. Kemajuan teknologi informasi belakangan ini dapat memberikan kemudahan untuk pekerjaan yang membutuhkan suatu proses pengelompokan. Proses clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan data, sehingga data pada kategori yang sama dapat dikelompokkan dengan data yang serupa atau sejenis. Penelitian yang dibuat menerapkan metode Key-Means. Key-Means adalah teknik clustering berbasis jarak yang dibagi menjadi serangkaian clustering dan hanya berfungsi untuk atribut numerik. Uji Key-Means yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan nilai cluster. Metode Key-Means yang dibuat pada penelitian ini menerapkan IFIDR,
Filter Selection dan PCA. Proses penilaian nilai klaster menggunakan visualisasi berupa bar plot dari tiap nilai metrik yang diperhatikan, yaitu mean, threshold, akurasi, precision, recall, F1 recall score, dan threshold score. Hasil penelitian yang dilakukan metode Siemens mampu mencapai 94,93% akurasi dan recall, 95,07% pasien, serta 94,94% F1 score. Artikel ini dimuat di Jurnal JITR, Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer, volume 3, nomor 1, April 2022. Ketiga, metode association rule. Judul artikelnya itu implementasi algoritma association rule untuk promosi produk berbasis website pada bengkel Delta Jaya Motor. Pada saat ini, toko Delta Jaya Motor belum memanfaatkan ketersediaan jumlah data yang besar untuk menentukan strategi bisnis, seperti menentukan produk yang sering dibeli oleh konsumen, menentukan strategi pemasaran, dan mengatur ketersediaan stok produk. Kemajuan teknologi informasi juga belum dimanfaatkan. Aplikasi website adalah salah satu wadah informasi yang bersifat real-time, sehingga mempermudah konsumen memperoleh informasi. Dengan adanya aplikasi website diharapkan memudahkan proses bisnis pada toko Delta Jaya Motor, seperti konsumen banyak langsung melihat produk di halaman website beserta stok dan produk lain yang sering dibeli bersamaan. Penelitian ini membahas analisis dan penerapan data mining untuk melihat pola pembelian konsumen Delta Jaya Motor menggunakan algoritma association rule berbasis website. Dengan menggunakan algoritma association rule website, berhasil diperoleh 11 aturan asosiasi dengan memberikan batas minimum support 13% dan minimum confidence 30%. Hasil dari aturan asosiasi memberikan informasi untuk membantu pihak manajemen atau pemilik bengkel dalam menentukan strategi bisnisnya, seperti mengatur produk yang sering dibeli, menentukan strategi pemasaran, dan mengatur ketersediaan stok produk. Artikel ini dimuat di Jurnal Ilmiah Teknologi dan Rekayasa, Jurnal Gunadarma. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.